Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 8A. Pada materi kita kali ini dalam pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan membahas materi mengenai teks berita. Mungkin sering di antara kita yang telah membaca berita, mendengar, atau bahkan menonton berita tersebut secara langsung di televisi. Nah, kali ini kita akan membahas apa sih itu teks berita dan unsur-unsur teks berita. Teks berita adalah laporan atau informasi yang di dalamnya memuat kejadian atau peristiwa yang aktual. Aktual maksudnya yang sedang terjadi. Dan faktual. Faktual ini berdasarkan dengan fakta. Artinya sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Jadi, teks berita itu adalah laporan yang diberitakan secara terkini dan berdasarkan atau sesuai dengan fakta. Lalu, apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa ataupun informasi mengenai sesuatu hal yang telah atau sedang terjadi. Informasi itu biasanya disampaikan dalam bentuk teks yang sifatnya aktual atau faktual. Jadi, kita lihat dari media berita. Media berita dibagi menjadi 3, yaitu media cetak, elektronik, dan online. Pada media cetak, itu sering kita temui seperti koran, majalah, tabloid. Kalau dalam bentuk media elektronik, seperti radio ataupun televisi. Nah, kalau dalam media online ini, kita temukan di link-link berita atau pada seperti yang selalu terselip dalam akun-akun sosial media kalian seperti Facebook, Instagram. Itu adalah beberapa kali sering kali terselip link-link berita. Nah, itu adalah pengertian dari berita dan teks berita. Lalu kita memasuki ciri dari teks berita. Ciri dari teks berita yang pertama adalah faktual. Faktual tadi sesuai dengan fakta. Jadi sebuah berita tidak boleh berdasarkan hasil karangan sendiri. Belum ada kejadian sudah dibuat beritanya, itu adalah namanya berita bohong, tidak faktual. Tidak sesuai dengan fakta. Lalu aktual. Apa sih aktual? Yang seperti saya jelaskan tadi. Aktual itu adalah terkini, up to date. Artinya berita itu harus yang telah terjadi dan baru saja terjadi. Artinya sebuah berita tidak bisa diberitakan jika hari ini kejadiannya diberitakan 1 minggu kemudian, itu tidak bisa, namanya tidak aktual. Atau 2 bulan yang lalu tapi baru diberitakan hari ini, tidak aktual namanya. Jadi berita yang aktual itu misal kejadiannya kemarin sore, maka beritanya sudah diterbitkan hari ini, pagi hari ini, itu adalah aktual. Kemudian berita itu unik dan menarik. Semua hal dapat dijadikan berita, tapi tidak semua hal dapat dikategorikan menjadi berita. Contoh, berita itu unik dan menarik. Siapa yang mengalami berita itu? Jadi kalau yang mengalami, misal yang mengalami supir becak berpidato di pinggir jalan, itu tidak menarik. Tapi kalau yang berpidato adalah Gubernur Sumatera Utara di pinggir jalan, itu menarik. Karena siapa? Unik. Tokohnya siapa? Siapa? Edi Rahmayadi. Edi Rahmayadi adalah Gubernur Sumatera Utara. Karena berita itu harus melihat siapa yang diberitakan. Apa kapasitasnya?
Itu syarat berita harus unik dan menarik. Jadi tidak semua hal itu dapat dijadikan sebuah berita, walaupun semua hal menarik misal, tapi melihat dari itu siapa yang akan diberitakan tadi, menjual atau tidak. Jadi seperti itu ciri-ciri berita. Kemudian berita itu sistematis dan lengkap. Artinya berita itu harus tersusun secara urut peristiwa kejadiannya dan lengkap, tidak boleh ada hal yang dikurangi atau ditambah-tambahi dalam pemberitaan. Jadi tidak boleh nanti menyusun kejadian kronologis kejadiannya secara acak. Itu namanya tidak sistematis, dan ada beberapa hal yang dikurangi pemberitaannya, itu namanya tidak lengkap. Makanya berita itu harus sistematis dan lengkap. Kemudian berita itu harus seimbang. Artinya pemberitaan harus netral, tidak boleh memihak ke salah satu pihak. Misal eh, ada seorang artis yang tertangkap tangan menggunakan narkoba, tapi karena wartawan ini atau orang yang mencari berita ini adalah fans atau penggemar dari artis tersebut, maka pemberitaannya dibuat tidak seimbang, berkebalikan dengan fakta. Itu namanya tidak seimbang. Atau karena wartawan ini tidak suka dengan artis tersebut, maka diberitakanlah yang jelek-jelek ditambah-tambah. Itu namanya tidak seimbang. Jadi maksud dari ciri-ciri berita ini, berita harus seimbang, adalah berita itu harus di apa, tidak boleh memihak ke salah satu pihak. Kemudian bahasa berita itu komunikatif. Bahasa berita itu harus seolah-olah orang yang membaca itu mengalami komunikasi tidak langsung, seperti itu. Jadi dari ciri-ciri ini dapat dipahami ya. Baik, kita masuk ke jenis teks berita. Nah, pada jenis teks berita ini terdapat beberapa jenis teks berita. Yang pertama, berita langsung, berita yang disiarkan secara langsung atau live di televisi, atau yang disebut dengan straight news. Kemudian ada berita secara mendalam atau deep news. Ini adalah sebuah berita yang mengupas sebuah permasalahan atau sebuah peristiwa secara lebih mendalam. Kemudian ada berita penyelidikan, investigation news. Jadi berita penyelidikan ini berita yang menyelidiki, yang memberitakan hasil penyelidikan ataupun proses penyelidikan terhadap satu kasus. Kemudian interpretasi news adalah berita yang melihat pandangan, memberikan pandangan dari sebuah kejadian. Seperti di ILC ada sebuah kejadian yang diundang narasumber untuk memberikan pandangan. Ada nanti pandangan yang pihak yang setuju, ada yang tidak, seperti itu. Jadi itu adalah berita interpretasi. Kalau berita opini ini seringkali kita lihat nih di televisi, yang selalu banyak di televisi itu berita gosip atau acara-acara gosip, itu adalah berita opini. Kita memasuki unsur-unsur berita. Nah, unsur-unsur berita ada 5W tambah 1H. Yang pertama adalah what, apa. Apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang diberitakan. Kemudian where, di mana kejadian tersebut terjadi. Kemudian ada when, kapan kejadian itu terjadi. Jadi di mana ini merujuk pada lokasi, when ini merujuk pada hari, tanggal. Kemudian who, siapa, merujuk pada orang-orang yang terlibat atau orang-orang yang ada di dalam pemberitaan tersebut. Why, mengapa, adalah mengapa hal itu atau peristiwa tersebut terjadi. Dan how, bagaimana, adalah kronologis urutan kejadian. Diceritakan berita tersebut terjadi bagaimana dari awal hingga akhir. Nah, sampai sini dapat dipahami definisi, ciri, dan jenis teks berita serta unsur-unsur teks berita. Bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan. Bagi yang kurang mengerti,
pada bagian mana nanti akan saya jelaskan secara rinci. Dapat menghubungi atau menanyakan langsung hal-hal yang kurang dimengerti dari definisi, ciri, dan jenis teks berita, kemudian unsur-unsur teks berita melalui WhatsApp secara pribadi kepada saya ataupun di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.